Nah, saatnya sekarang kita akan masuk pada forum dialog untuk memperjelas dan memperluas apa yang disampaikan Buya Syakur. Kita mulai yang awal ini dari yang di virtual terlebih dahulu, dan di ujung virtual ada Cak Kur. Nampaknya dari body language-nya mengisyaratkan ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Cak Kur di Mojokerto. Pak siapa? Cak Kur. Cak Tur. Cak Kur. Iya. Kur. Iya. Silakan Cak. Iya. Iya. Terima kasih. Kemarin itu saya tidak sempat ikut Zoom. Saya putar lagi. Itu pada closing statement dari Buya ada masalah gelombang di hati yang bisa ditangkap. Nah, itu kami tidak merasakan, tetapi kami diuji coba oleh guru saya dulu itu, yang sudah saya ceritakan, yang ahli kimia itu, bahwa ketika saya ke sana tahun 2004 itu saya hanya punya HP Nokia. Itu saya diketawain, kamu itu kok belum naik kelas, dari dulu kok mengandalkan teknologi. Seharusnya kamu itu sudah punya getaran yang ada di hatimu, sehingga komunikasi kita itu tidak usah pakai HP, buang saja HP itu. Disitulah betul sekali apa yang didawuhkan Buya, bahwa getaran itu bisa, istilahnya sambung. Memang saya dipanggil, itu juga datang, itu juga dipanggil. Kamu sudah memang saya panggil. Ya. Kemudian saya kan ngeyel ya, tidak percaya. Jangan-jangan kamu itu guru saja. Karena beliaunya itu kan ya sarjana kimia, saya tidak merasa hormat yang sedemikian rupa. Sampai itu bisa saja. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke Yai X itu, yang ada di Krian, yang di Jawa Timur ini, sebagai yang istilahnya didatangi banyak orang. Kemudian saya datang ke sana, kemudian jam 3 diterima, jam 9 datang di pondoknya, jam 9 baru diterima. Nah, itulah di dalam mulai sholat habis maghrib sampai sambung Isya itu jam 9. Dan apa yang dibicarakan itu sudah diceritakan beliau semuanya. Jadi ada orang yang dari sana ke sini mau begini, mau begini. Nah, itulah benar sekali bahwa getaran yang ada antara orang host itu bisa sampai, tidak usah pakai HP, itu sinyalnya sudah oke. Jadi ketika saya datang, saya cukup mengatakan salamnya dari orang gila, gitu, sudah sambung. Kalau gitu kamu sekarang nggak boleh khutbah, kamu nggak boleh. Jadi saya sudah ganti baju lah istilahnya kalau. Ya, saya kira poinnya bisa ditangkap, ini tentang gelombang, Bu ya, gelombang hati kita dan dengan orang lain. Iya. Gitu. Ya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa merendahkan teknologi, ngapain pakai HP gitu. Ya, seperti nuansanya seperti menggunakan teknologi. Saya ingin mengatakan sebaliknya. Dulu orang yang ingin bisa terbang itu puasanya bertahun-tahun di hutan, betul nggak? Kalaupun diijabah lalu dia bisa terbang, tetap terbang sendirian, istrinya ikut nggak bisa. Bang, gue ikut dong, gendong, oh nggak bisa. Jadi dia bisa terbang hanya sendiri terbangnya, gendong istri nggak bisa. Tapi dengan teknologi nggak sendirian, sekali nyut angkat itu 450 orang terbang bersama-sama Boeing 747. Jadi sakti mana teknologi? Sekarang semua orang naik haji terbang semua, betul enggak?
Jadi itulah kesaktian zaman akhir adalah kemajuan teknologi. Dulu yang bisa berbicara jarak jauh antara dua wali, salah satunya bukan wali nggak bisa, sama-sama walinya. Sekarang semua orang bisa ngomong jarak jauh semua pakai HP ini. Malah gambarnya kelihatan lagi, pakai chattingan, kan begitu. Malah yang close up-nya juga ada yang lawan bicara kita itu sampai jerawatnya kelihatan ya. Belum sikat gigi juga ketangguhan. Saking canggihnya HP ini. Semacam itu. Jadi artinya bahwa pada akhirnya kita mengukur kesaktian itu, bolehlah kita bercerita, tetapi hanya sebagai sambilan saja. Intinya adalah ma'rifatullah. Yang penting engkau kenal Tuhanmu. Itu yang paling sakti itu. Ya, selain itu mah bisa terbang, bisa ngilang mah ya itu mah main-main kok. Ya. Yang saya ceritakan kemarin di salah satu zawiyah atau pendepokan waliullah yang ada di Syam, yang pengajiannya sudah nggak pakai papan tulis, nggak perlu pakai bahasa lagi, sudah nggak pegang kitab lagi, itu juga santrinya nggak banyak kok, paling ya ashkhas ma'dudah, antara 3 sampai 9 orang lah, tidak banyak kok, nggak banyak. Orang yang sudah kelas begitu. Dan saya sendiri yang pernah mengalami sendiri, diberi kemampuan oleh Tuhan seperti itu pun hanya sekejap. Setelah 40 tahun saya berhenti, tidak maksiat mata, tidak maksiat hidung, tidak maksiat telinga, di hutan 40 hari. Dalam sehari itu saya ada gelombang yang nyasar. Kan gitu, itu nggak sengaja kok. Ada orang mencaci maki suaminya sambil berjalan di atas tanggul, terdengar oleh saya jadi kaget sendiri, kok jadinya begini sih. Itu juga sebentar, besoknya sudah gelap gulita lagi karena saya udah banyak dosa lagi kok. Nah, di sini ada catatan penting. Andai kan saya ingin menikmati keistimewaan seperti itu, bisa mendengar suara hati orang, bisa berbicara dengan jarak jauh, bisa menghadirkan makanan dari langit. Saya tinggal di hutan dan tidak berhubungan dengan manusia, bisa. Tapi yang jadi masalah, kalaupun saya itu tinggal di hutan dengan segala fasilitasnya, seperti Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Mungkin bisa, mengapa tidak? Saya di hutan lalu makanan tiap hari dikirim oleh malaikat-malaikat. Hebat enggak? Tapi ketika saya di hutan dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat, apa artinya? Iya, jadi saya siap dengan segala dosa-dosa yang mungkin saya lakukan. Yang penting hidup saya ada manfaatnya. Azas manfaat, itulah persoalannya. Paham nggak kira-kira? Daripada saya suci sendirian, tapi nggak ada manfaatnya, saya memilih dengan dosa-dosa saya, yang penting saya ada manfaatnya. Dan nanti di penghujungnya saya akan diproses oleh Allah, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Nanti di penghujungnya saya ditimbang. Kebaikan saya 1 ton lebih 1 gram. Keburukan saya 1 ton. Kebaikan saya 1 ton plus 1 gram. Saya selamat kok.
Jadi gimana? Ya sudah, resikonya seperti itu. Iya, saya siap dengan dosa-dosa, yang penting saya minta ampun sama Allah, karena utamanya hidup ini adalah ada manfaatnya. Itu aja persoalannya. Iya kan begitu? Nah, jadi artinya bahwa mereka yang sudah bisa berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa verbal, yaitu mereka sudah masuk dalam gelombang. Kok bisa orang berpikir, kok bisa bergelombang? Oh ya iya dong. Orang berpikir menggunakan bahasa enggak? Ya. Ya berarti kan ada bunyinya. Cuman bunyinya itu namanya sautul batin, suara batin. Saya diem ngomong nih, hati saya bicara. Nanti besok karena ada tamu terhormat Ibu Desri, Deputi Bank Indonesia, sekitar jam 3 jam 4 datang, maka besok ngaji saya sampai jam 3 saja, jam 2 sampai jam 3. Jadi baca kitabnya setengah jam, dialognya setengah jam. Setelah itu kita siap-siap, dan sebelum ngaji saya pakai baju resmi dulu supaya tidak perlu ganti baju lagi. Saya mikir gitu, waktu mikir tuh menggunakan bahasa enggak? Iya. Menggunakan. Yang bahasa berarti ada suaranya, ada hurufnya. Disitulah namanya gelombang hati itu bisa ditangkap. Nah kemudian lagi, saya bawa santri-santri saya yang sudah dewasa ya ke hutan 40 hari. Tidak seperti sekarang sudah ada listriknya, dulu mah nggak ada ya. Gubuknya juga bikin sendiri dari dedaunan. Apa yang terjadi? Mereka itu selama di hutan itu selalu ketakutan. Takut macan, takut harimau, takut segala macam lah artinya. Sehingga saya melihat aurat mereka, dikira mereka kurang khusyuk. Karena dikejar rasa takut. Bikin gubuknya juga nggak mau jauh-jauh dengan gubuk saya nih. Takut. Saya bilang, nggak usah takut, berzikir saja yang khusyuk. Engkau dalam pantauan kami, selalu dimonitor. Tetap juga masih ketakutan. Tahu gak alasannya apa? Habis buyanya nggak kelihatan sih katanya. Karena buyanya nggak kelihatan. Oke. Lalu akhirnya di pagi hari saya kumpulkan 3 orang itu, yang 2 sudah meninggal dunia, Mas Sepeng sama Abah Yunus, yang ketiga Pak Sobirin, wakil kepala sekolah di Celeng ya, sekolah SMA. 3 orang ini saya kumpulin. Saya ceritakan apa yang engkau impikan tadi malam. Mas Epeng, Pak Masuki itu, saya katakan tadi malam pacarmu yang dulu datang tadi malam tuh minta dikawin. Iya, kok Buya bisa tahu? Udah, Pak Sobirin, kamu tadi malam enak banget. Kepalamu bersandar di pahanya perempuan yang putih bersih, dan kakimu dipejetin oleh perempuan yang berkulit hitam. Kok bisa tahu mimpi saya? Itulah, ini hanya sebagai bukti bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kau pikirkan, apa yang kau impikan, apa yang kau niatkan, lahir batin, sampai berapa jumlah rambutmu, berapa lembar juga Allah semuanya tahu, nggak ada yang samar. Makanya mulai sekarang jangan ada dusta di antara kita. Iya. Kok Buya hebat? Saya tidak hebat.
Saya bisanya tahu karena dikasih. Kalau saya dikasih tahu maka saya, kalau tidak dikasih tahu maka saya Tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Allah. Ya sudah selesai. Jadi yang sakti siapa? Allah. Ya sudah selesai. Saya mah nggak apa-apanya. You are nothing. Ngomong nggak ada apa-apanya. Kamu bukan siapa-siapa kok. Itu yang jadi persoalan gitu. Tetapi kembali lagi bahwa dengan kemajuan teknologi, ya kan begitu. Nah sekarang ada alat lie detector. Jadi kalau orang berbohong itu ada sinyalnya, ada alatnya sekarang. Waktu kasus Sambo tuh di lie detector itu kalau orang bohong ketangguhan gitu dari gelombang itu. Itu kan teknologi dan itu semuanya teknologi yang telah kita capai sesungguhnya itu adalah belajar dari ciptaan Allah juga. Komputer itu adalah belajar dari otak manusia ciptaan Tuhan. Tetap saja ciptaan Tuhan lebih canggih daripada ciptaan manusia. Kita berinternet. Kalau kita mau buka web yang lain, close dulu kan? Betul nggak? Close dulu, buka yang lain. Bukan yang lain. Otak kita nggak usah close kok. Dari kecil sampai sekarang semuanya terbuka di hadapan saya. Sampai kapan saya mencuri mangganya Kaji Kamina dulu, saya masih ingat kok. Kapan saya pernah mencium perempuan pertama kali masih ingat kok. Iya, nggak usah ditutup lagi, langsung nggak usah close lagi. Jadi tetap otak yang ciptaan Allah tetap lebih canggih daripada intelijen yang sifatnya artifisial semacam itu. Terima kasih begitu kira-kira. Ya. Oke, Cakur yang ada di Mojokerto, demikian penjelasan Buya tentang gelombang dalam diri kita yang bisa ditangkap oleh orang yang sebagai subjek dari kita. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.